selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sinta dari PDPKK Immanuel dan Cita Studi Center. Hari ini kita ada acara spesial yaitu Orbit. Apa tuh Orbit? Ngobrol seru bareng kita. Oke teman-teman, sebelumnya kalau teman-teman udah denger rekat, renungan singkat, rekat-rekat kita kemarin bertema tentang jodoh. Karena kita lagi Valentine ya. Nah, Orbit hari ini kita akan bahas tentang pernikahan. Nah, yang sudah punya pasangan, yang memasuki hubungan pernikahan atau sudah beberapa tahun menikah, ayo merapat-merapat. Ini momennya, sesinya kita belajar lagi. Oke, kita mau perkenalkan tamu kita yang spesial hari ini. Mungkin boleh di-share fotonya? Nah, oke. Kami mengundang Pak Yosef Masri. Terima kasih banyak Pak untuk bersedia kami ajak ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Nah, aku cerita dulu nih. Pak Yosef Masri ini pekerjanya pewarta KAJ sejak tahun 1983. Wow, kayaknya Sinta masih baby itu, masih balita. Dan di Malaysia di 98 sampai 2009, dan tempat pelayanannya nih udah menjelajah kemana-mana teman-teman. Ada Keningau, Kota Kinabalu, Sabah, Kuching, Sarawak. Wow, ini sampai juga ke Kelantan, Australia, Brisbane, dan Sydney. Ini kita kedatangan tamu khusus ya, tamu spesial ya. Usia beliau 76 tahun, nggak kelihatan Pak, masih awet muda. Menikah dari 1968. Jadi pernikahan sudah 53 tahun teman-teman. Wow, ini udah pernikahan emas ya. Kayaknya Sinta lahir juga udah menikah nih. Ini cocok banget, pas banget temanya. Kita mau belajar sama beliau yang udah bertumbuh, berbuah, sudah memiliki anak, 4 anak, cucu 7 orang, dan sampai cicit 1 orang. Luar biasa. Oke, kita mau sambut Pak Yosef Masri. Yeay, thank you Pak Yosef. Terima kasih untuk kesediaannya. Kita mau tanya jawab sedikit ya Pak ya. Baik, silakan Sinta. Oke. Nah, teman-teman, pertanyaan kita, talk show kita bagi jadi 5 sesi. Yang pertama adalah kunci keberhasilan. Nah, Pak, boleh nggak Pak diceritain sharingnya Pak, apa sih sebenarnya kunci keberhasilan sebuah pernikahan? Terutama kan Bapak udah 53 tahun yang menikah ya. Sinta juga mau Pak, panjang usia pernikahannya sampai akhir nanti. Boleh di-share Pak? Sebetulnya 53 tahun pernikahan kami, istri saya namanya Rita. Ya, jadi kami nikah tahun 1968. Berbicara tentang kunci keberhasilan tentu bukan dari pihak kami, tetapi kami ingat itu bahwa sebuah panggilan bukan karena kelihatannya sih karena jatuh cinta, tetapi kalau kita merenungkan kembali, ini adalah merupakan suatu panggilan. Ya, jadi di dalam panggilan itu ada tugas-tugas dan tugas, PR-PR yang harus kita jalani. Ya, seperti Romo juga dia ada tugas panggilan imamat, ada tugas panggilan dokter dan sebagainya, itu panggilan semua. Nah, dalam panggilan itu kita juga melihat itu adalah satu penyertaan Allah sendiri, ya. Sebab yang memanggil namanya panggilan, yang memanggil itu adalah Tuhan sendiri. Ya berarti kita harus mengenal Dia lebih dahulu, ya. Bukan hanya sebagai seorang yang dibaptis tanpa mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan Yesus kita. Nah, dalam perkawinan ini juga saya ingin menggarisbawahi, tentu bukan satu pernikahan kontrak, ya, untuk 1 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, atau sampai 50 tahun, bukan kontrak. Kenapa saya katakan begitu? Akhir-akhir ini beberapa tahun yang lalu ada satu pasutri yang sudah 45 tahun menikah dan mereka minta cerai. Cucu sudah banyak. Jadi ini persoalan demi persoalan dalam rumah tangga itu memang begitu rumit. Nah, kalau ditanya oleh
Sinta, tentang kunci keberhasilan dalam sebuah pernikahan. Pertama-tama, kita harus bersandar kepada bimbingan Roh Kudus. Karena kita adalah orang yang beriman, orang yang percaya. Ya. Kedua, pasangan suami istri dalam sakramen pernikahan itu yang dititipkan Tuhan adalah satu hati yang takut akan Allah. Bukan takut kepada Allah, ya, tapi takut akan Allah. Ada satu hormat, satu pujian dalam hidup ini beribadah kepada Tuhan melalui panggilan itu. Ya. Nah, tentu kunci keberhasilan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi itu jangan sampai terputus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan pernikahan itu, ya, ya pasti ada masalah, tetapi perlu dibahas, perlu ada komunikasi yang intim dan akrab. Suami dan istri itu memang sebagai suami istri, tetapi mereka juga menjadi sahabat, sahabat untuk sharing satu sama lain, ya, tidak saling menuntut. Masing mempunyai benderanya sendiri, mempunyai keinginannya sendiri, mempunyai satu kesukaan sendiri, membenarkan diri dan sebagainya. Kalau masing-masing membenarkan diri, ya rumah tangga itu pasti tidak bertahan lama. Oleh karena itu, kunci keberhasilannya kembali lagi kepada bimbingan Roh Kudus. Karena penyertaannya. Kenapa dia menyertai kita? Karena kita dipanggil. Oleh siapa? Ya oleh Tuhan Yesus melalui rohnya. Dalam gerejanya. Kita dibaptis, kita masuk dalam sakramen pernikahan. Ya. Nah, ini kan satu PR yang bukan hanya untuk satu nafsu, sesuatu nafsu murahan atau nafsu eros, ya, bukan, tetapi satu panggilan kekudusan. Demikian saya sampaikan secara singkat, ya, tentang kunci keberhasilannya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa jalan. Wow, thank you Pak. Saya belum pernah ya kepikir bahwa pernikahan itu panggilan. Kita pikir, oh kita yang jatuh hati nih, jatuh cinta. Ternyata ini adalah sebuah panggilan. Oh, jadi sangat sacred ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Kita mau cerita tentang, minta sharingnya Bapak tentang dasar pernikahan. Mungkin kalau dari jawaban Bapak yang di awal, dasar pernikahan ya sebenarnya Tuhan itu sendiri yang mendasari kita. Nah, next-nya Pak, kan ada yang orang bilang, ini dasar pernikahan ini cinta atau komitmen sih sebenarnya. Nah, boleh nggak Pak share pandangan Bapak? Kalau menurut saya pribadi, dua-duanya penting. Tidak boleh pincang. Ya, kalau seutuhnya cinta tanpa komitmen, cinta itu rapuh. Apalagi yang terdiri hanya secara eros. Waktu dia masih muda, masih cantik, ya, yang mendominasi di dalam kehidupan itu adalah nafsu, hawa nafsu. Itu juga ikut terlibat. Nah, kalau pasangan kita sudah mulai miskin, tua, ya, itu cinta itu akan goyah. Ya. Jadi tidak stabil. Demikian juga komitmen. Melulu komitmen tanpa cinta juga tidak bisa. Jadi komitmen tanpa cinta itu dua-duanya harus dalam kerjasama itu harus saling menunjang. Ada cinta, ya, cinta yang seperti apa? Kalau secara eros, ya itu mungkin hanya sebatas waktu dia masih muda, masih cantik, masih ganteng. Tetapi cinta di sini adalah cinta kasih Allah yang tak berkesudahan. Cinta yang tak bersyarat. Jadi apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, mengerti bahwa
oh istri saya, pasangan saya itu memang dia tidak sempurna. Ya, juga suami saya tidak sempurna. Namun kita tidak tinggal di dalam ketidaksempurnaan itu, tetapi kita mau rendah hati belajar. Saya adalah rapuh. Ya. Nah, jadi komitmen dengan cinta dua-duanya perlu. Ya, dua-duanya perlu. Satu sebab kadang-kadang saya akan komit. Ya, sekomit-komitnya manusia itu biasanya kadang-kadang kerap kali gagal. Ya, tergantung situasi. Ya. Jadi kita perlu mengenal satu sama lain dengan baik. Makanya ada masa pacaran. Ya, ada yang sampai 7 tahun teman saya pacaran terus sampai orang tuanya mengatakan, kapan ini kalian mau melangsungkan pernikahan? Ya, alasannya macam-macam, belum ada pekerjaan tetap, ya, belum ada sesuatu income yang tetap. Bagaimana nanti saya akan menyengsarakan anak bapak? Ya, si orang tua nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, ada yang langsung kontak, langsung jadi nikah juga. Banyak hal-hal seperti itu. Ya. Nah, demikian adalah pertanyaan tadi, apakah cinta itu lebih penting atau komitmen? Kembali lagi saya jawab, dua-duanya penting. Wow, ngomong-ngomong saya pacaran 8 tahun, Pak. Lama juga ya. Nah, Pak, kan tadi cinta dan komitmen ini dua-duanya penting, Pak. Nah, sedangkan tadi Bapak juga sempat sebut bahwa cinta itu rapuh. Jadi katanya ada yang bilang namanya juga manusia gitu. Kadang ada sampai titik jenuh atau mungkin karena sering bertengkar gitu ya, sampai di titik muak gitu, Pak. Nah, ini bagaimana supaya kita tetap bisa mempertahankan cinta? Tipsnya gimana, Pak? Kembali lagi, titik jenuh itu adalah sangat manusiawi. Ya, kita ini bukan seperti apa namanya, pada masa pacaran masih lagi hot, Adit, aku masih kayaknya lagi freeze. menyembunyikan kekurangan, menyembunyikan keaslian jati dirinya. Itu di dalam apa namanya, masa pacaran sering terjadi hal-hal seperti berikut, ya. Nah, sehingga waktu aslinya keluar, ya, aslinya keluar, ya, dan dalam perjalanan kehidupan pernikahan itu, ya, itu ada menemukan satu titik jenuh. Jenuh bukan karena jenuh dengan istri atau jenuh dengan suami, ya, tetapi kejenuhan itu apakah hanya begitu-begitu aja, ya. Nah, hal-hal seperti ini, ya, kalau secara, ya, cari sesuatu yang menyenangkan, ya, apa yang dia pasangan inginkan, ya, hobinya apa, ya, kita ke sana. Hobinya untuk ke pantai, ada hobinya suka dengar musik kenangan lama, ya, zaman-zaman pacaran, waktu kejenuhan itu membawa satu suasana kembali untuk menyemangati. Sebetulnya dari awal sudah mempunyai satu apa namanya, komitmen yang untuk membangun rumah tangga ini dengan kokoh. Kalau sudah kokoh, ya, apapun kejenuhan itu tidak akan merobek atau apa, mendorong satu yang negatif terhadap rumah tangga itu. Ya, jadi karena apa? Di dalam rumah tangga itu yang sudah kokoh, yang sudah komit dan sudah dalam cinta kasih itu ada sukacita yang terus-menerus. Ya, jadi bukan hanya sukacita itu dipengaruhi oleh satu lingkungan. Ya, itu namanya gembira. Kegembiraan dengan sukacita itu berbeda. Ya, sukacita itu adalah apapun yang terjadi di sekeliling kita, kondisi keadaan kita tetap sukacita. Nah, kalau kita sudah sukacita, masih ada kejenuhan nggak? Gitu, ya. Cukup
dia berada di tengah-tengah, di samping saya, ya, satu sama lain, kita sudah cukup gembira, ya. Dia sehat, dia bisa ketawa, ya. Kadang-kadang bisa marah, ya itu sangat manusiawi. Tetapi dia tetap ada sama kita, ya. Karena apa? Tidak selama-lamanya suami istri bersama-sama sampai usia tua, tidak begitu. Ya, ada yang masih muda sudah ditinggalkan istri, ditinggalkan suami. Ya, jadi kita tetap bersukacita dan tetap bersyukur. Titik jenuh apapun itu akan ditutup. Ya, kalau menurut dunia, udah kalau punya uang, ayo kita ke tur kemana keliling dunia. Baik, tapi yang pas-pasan bagaimana? Ya, cari hobi yang menyenangkan dia. Tetapi kembali secara spiritual, sukacita harus dialami dalam segala situasi. Ya, jadi itu yang akan mengatasi kejenuhan. Demikian, Sinta. Wow, bener juga ya. Cari hobi yang sama. Wah, kalau punya uang keliling dunia sih happy pasti ya, langsung nempel habis keliling dunia. Kalau yang budgetnya nggak ada, bisa keliling Jakarta, keliling Tangerang juga oke. Thank you, Pak. Oke, nah selanjutnya nih, Pak. Kan katanya ya, waktu pacaran itu biasanya, aduh bagus banget, sabar. Nah, begitu nikah nih, aslinya keluar nih, Pak. Perbedaan-perbedaan ini mulai muncul. Kira-kira gimana ya, Pak? Kayaknya kita jaim gitu sama pasangan. Terus tapi begitu nikah masa jaim terus? Terbuka apa sih? Jadi pertama itu gimana ngatasi perbedaan, yang kedua bisa seterbuka apa kita dengan pasangan? Ya, namanya suami dan istri. Artinya dia tumbuh atau lahir di bawah atap yang berbeda. Ya. Ada satu lingkungan yang berbeda dengan didikan yang berbeda oleh orang tua masing-masing. Nah, ini sudah terbentuk sampai dia remaja, sampai dia dewasa. Ini tidak bisa digoyahkan. Tetapi mereka jatuh cinta. Ya, dengan latar belakang masing-masing, budaya, agama, warna kulit, segala macam. Tetapi ini merupakan satu cinta. Nah, cinta ini sekuat apa untuk mengikat mereka dalam banyak perbedaan. Ya, perbedaan dalam sudut pandang, ada yang berbeda agama, ya, ada yang berbeda culture dan sebagainya itu. Nah, dalam pernikahan pasti ada perbedaan. Ya. Tetapi sekarang di satu atap, ya, dengan pandangan yang berbeda. Nah, bagaimana suami istri atau pasangan seperti itu berlangsung, ya, sampai umur tua, sampai berambut putih, ya, untuk saling menjaga perasaan dan sebagainya. Bagaimana itu, saudaraku? Nah, ini yang terjadi selama dalam pacaran, ya, pacaran dengan atap yang berbeda, kondisi pendidikan yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Dalam masa pacaran itu adalah masa untuk saling mengenal. Jadi masa pacaran itu jangan, dalam masa pacaran tidak ada waktu untuk pacaran. Pacaran itu bukan hanya soal kepingin ketemu, kalau nggak ketemu nggak bisa tidur, bukan begitu. Tetapi saling mengenal satu sama lain. Ya. Itu biasanya mempunyai satu kendala di situ adalah masing-masing menyembunyikan kekurangannya. Sampai nanti sudah nikah, baru blak keluar, oh aslinya seperti itu. Ya, jadi apa namanya, mau sakit hati, mau kecewa segala macam, cari lagi kembali apa itu kepada mertua lagi, komplain sana, komplain di sini, sudah deh kamu pulang aja dan sebagainya. Ini banyak terjadi dalam pernikahan yang masih muda. Ya kenapa? Karena masing-masing menyembunyikan rahasia pribadi yang jelek. Ya, sampai setelah nikah, oh baru ketahuan kayak gini.
Nah, si pasangan ini apakah bisa menerima atau tidak? Besar apa dia bisa menerima kekurangan pasangannya. Kalau dia tidak, ya sudah berontak, udah deh. Kata cerai itu tidak boleh keluar dalam pernikahan. Sejelek-jeleknya atau sehebat-hebatnya pertengkaran, konflik di dalam rumah tangga, jangan berkata cerai. Itu yang paling suka didengar oleh iblis. Karena perpecahan itu adalah unsur daripada satu produk daripada neraka. Roh Kudus menyatukan, iblis memecah belah. Dia datang mencuri, membinasakan, ya, dan datang mencuri, membinasakan, dan ada satu lagi saya lupa, ya. Dan dia ingin mematikan rumah tangga, mencuri kebahagiaan, mencuri keharmonisan. Ya. Dia datang untuk, kalau Yesus datang untuk memberi kehidupan yang kelimpahan. Nah, jangan sampai keluar kata, kita cerai saja. Jangan. Apapun yang terjadi. Kalau begitu, bagaimana kita bertahan? Bukan bertahan. Penguasaan diri. Bertahan dengan penguasaan diri itu beda. Bertahan itu karena apa? Karena kekuatan, mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi penguasaan diri itu adalah buah daripada Roh Kudus. Nah, ini yang harus kita mohon kepada Roh Kudus memimpin kita di dalam menemukan jati diri kita yang bisa diterima oleh pasangan kita. Nah, inilah beberapa kekurangan, dan ini merupakan satu PR yang tidak habis-habisnya dikerjakan. Ya, tidak habis-habisnya. Kalau PR anak-anak sekolah, sudah selesai, Mam, saya sudah selesai PR. Ini enggak habis-habis. Sampai hari ini, walaupun pernikahan kami diberkati Tuhan selama 50 tahun, 53 tahun, PR kami masih ada. Tidak habis-habisnya. Sampai Tuhan memisahkan kami. Ya, salah satu dipanggil. Kami sering bercakap-cakap dan sharing. Lu yang dipanggil dulu atau saya? Ya, sebab ini adalah satu kepastian. Bukan mudah-mudahan. Nah, kebanyakan wanita mengatakan, istri mengatakan, kalau ditinggalkan istri, suami yang lebih parah. Ya, karena semuanya sudah disediakan, sudah dilayani. Tetapi kalau ditinggalkan suami, ibu-ibu rumah tangga sudah terbiasa. Ya, pasti ada kesusahan. Nah, ini. Jadi mencari jati diri dulu sebelum pacaran, ya, dan menerima kekurangan dari pendidikan budaya yang selalu berkomunikasi dengan baik. Demikian. Menarik sekali ya. Jadi terbuka itu bukan pas mau menikah atau pas sudah menikah, justru sejak pacaran ya Pak. Sudah terbuka dulu supaya nggak surprise. Pada waktu pacaran mereka tidak terbuka. Ya, betul. Jaim-jaim waktu pacaran malah jadi bumerang ya waktu pernikahan ya. Begitu sudah mempunyai anak sakit, perlu dokter, perlu uang, ekonomi susah. Nah, disitulah kelihatan kesabarannya. Ya, betul Pak. Kalau ada masalah tapi banyak uang, ya masih bisa cincai lah. Tapi kalau udah sedikit uang, sumbunya katanya makin pendek, Pak. Ya. Menarik juga satu hal bahwa kadang kan kita suka bertemu dan bahkan dialami gitu ya dengan orang tua, dengan keluarga, suka ada percekcokan gitu. Kadang pikirnya, oke, bertahan. Ternyata memang bukan bertahan kuncinya ya, penguasaan diri. Wow, ini luar biasa banget kita dapat hari ini. Oke, kita selanjutnya Pak, pertanyaan yang nggak kalah penting adalah visi misi. Masing-masing dari orang punya katanya punya panggilan masing-masing nih.
punya visinya, punya misinya. Nah, ketika gabung, apakah ini harus disamakan nih visi misinya? Terus kedua, nyamainnya gimana Pak? Ini kan beda banget misalnya.